Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam petani Indonesia. Sekarang jumpa lagi di channel pertanian dengan saya Susno Duaji. Saya berada di Dempo Selatan, Pagar Alam. Hari ini hari cerah setelah 3 hari hujan, dan ini bagus sekali untuk musim bertanam. Kita akan tanam apa? Tanam durian. Itu bibitnya udah kita siapkan. Ini Musang King, durian yang paling terkenal di Singapura dan Malaysia. Di Singapura nggak ada pohonnya. Pohonnya ada di Malaysia dan di Indonesia, termasuk di Pagar Alam. Di sebelah sini teman saya punya kebun Musang King, tapi tidak dijual di sini. Dia packing bagus, diekspor ke Singapura dan sebagian dijual ke Jakarta. Nah, kita pun sudah panen dan ini tanam lagi. Saya sudah tanam sekitar 1000 batang di tanah yang luasnya 6 hektar. Ini kita akan buka lagi. Traktor sudah siap. Nah, traktor ini sengaja dirancang untuk membersihkan lahan. Nah, ini lahannya seperti ini. Ini bikin sendiri, merakit sendiri. Mesinnya ini ya Kubota ya, Jepang asli. Rodanya Indonesia, sasisnya Indonesia, ini Indonesia, dibuat di Indonesia, di Sumatera Selatan. Yang buat anak-anak petani. Mereka rancang, pisaunya di bawah sini. Pisaunya menggunakan fir dari mobil. Kalau di sini terkenal Jeep Willys. Nah, ini traktor ini gunanya apa? Untuk membersihkan lahan yang seperti ini. Nanti lahan yang seperti ini, pisaunya di setel di sini. Ini setelan pisaunya. Pisaunya di setel, dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Karena lahannya terlalu kotor. Kalau bahasa Pagar Alam, segut. Nah, setelah pisaunya dinaikkan, kita ambil, dia nanti bersihnya seperti ini. Truknya tidak terlalu berat. Ini traktornya 65 PK. Kuat dia untuk ini. Kayu-kayu segede gini terpotong. Segede gini masih terpotong, segede ibu jari kaki masih terpotong, tapi kita tidak sampai ke tanah. Jadi gulmanya habis. Setelah dia seperti ini, baru pisaunya diturunkan lagi, maka dia akan bersih sampai ke tanah seperti ini kira-kira, sampai ke tanah. Nah, dan lebih cepat kalau sekarang 1 hektar itu sehari. Tapi kalau dengan lahan sudah bersih seperti ini, nanti kalau orang sini sebutkan ada besiang kedua. Besiang kedua itu artinya membersihkan yang kedua. Maka dia cepat sekali. 1 hektar mungkin setengah hari. Nah, ini bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya solar. Tapi sayang Pak Menteri Pertanian, Pak Direktur Pertamina, Direktur Pertama, kok solar untuk petani mahal ya? 12.000 ya? Kok nggak ada subsidi? Malah yang disubsidi katanya perkebunan. Ya, ini keluhan petani aja. Mahal, kita beli solar 12.000. 12.000 kalau ada. Tapi kadang-kadang banyak tidak adanya, habis kita. Nah, sehingga terpaksa beli eceran. Eceran yang 14.000, kadang 15.000. Itu derita petani juga. Nah, durian itu habis kita tanam, nanti kena hujan, kita pupuk. Pupuknya apa? Urea, NPK. Berapa lama baru berbuah? 3 tahun berbuah. Kita sudah jadi agen durian. Nah, ini ada tamu dari Bengkulu, Pak Jenderal Taharudin. Nah, sama Pak Zero. Dia spesial datang ke sini untuk praktek belajar lapangan. Mau belajar traktor juga, mau belajar nanam durian juga. Dia mau nanam durian dan kelengkeng, katanya supaya bisa ekspor durian ke Singapura sama ke Jepang. Dia nyuruh orang Jepang makan durian. Nah, jadi nanti kita akan coba bagaimana traktor ini bekerja.
Ini traktornya rakitan anak bangsa. Aslinya hanya mesin ini aja, Kubota 65 PK. Mengapa buat ini? Lahan seperti ini kalau dibersihkan pakai pisau, 1 hektar itu bisa seminggu. Lengkap dengan sakit pinggang, encok, pegel linu, batuk-batuk juga. Nah, itu kalau pakai pisau. Pakai mesin panca, yang mesin kayak gini, 1 hektar itu bisa 4 hari. Sakit juga, sini sakit, pegel linu. Tapi makan telur ayam kampung, ya sembuh. Tapi masih butuh sekian hari. Tapi kalau pakai ini, 1 hektar, mulai kerja jam 9 sampai jam 4 sore, itu udah dapat 1 hektar. Kalau dia sudah yang kedua, ngulangi seperti ini, 1 hektar ya setengah hari. Gimana sih operasinya? Ayo, operatornya. Ini operator petani milenial. Ya, engkolnya begitu. Ada oli sampingnya, ada solarnya. Coba, mesinnya terpelihara rapi. Sekali engkol hidup mungkin. Nah, bagus. Silakan ini di capai Rai. Ini mengganggu. Apakah traktor ini kuat? Pinggir lagi sini. Pinggir lagi. Sini lagi, sini lagi. Sini lagi, sini lagi. Nah. Ternyata kuat. Nah. Dah. Nah. Karena ada lubang begitu, ternyata dia kuat bersihkan. Ayo kembali. Oh, ada kayu besar. Kayu besar. Ada kayu begini. Oke, kembali. Nah. Kita lihat ternyata dia sudah bersih seperti ini. Dia sudah bersih seperti ini. Terus potongan kayunya seperti apa? Nah. Lah. Awas ini, awas. Jang, bersihkan Jang. Jang, capai Jang. Kayu itu capai. Nah. Iya. Nah. Jangan kayu besar itu jangan ya. Kayu besar itu jangan. Jadi kalau lahannya rata, dia enak sekali. Tapi ini sayang, lahannya tidak rata. Ada gelombang-gelombang gini. Ada gelombang. Nah. Ya. Oke. Matikan dulu. Jadi beginilah cara petani merekayasa alat pertaniannya. Kebetulan dia tidak kuliah ya, ya hanya sekolah sampai SMA saja, sekolah menengah dan kejuruan teknik gitu. Jadi dia merancang, hanya beli mesinnya saja. Ini semua buatan sendiri. Mudah-mudahan Pak Menteri Pertanian terpanggil. Kemudian Pak Menteri Perindustrian terpanggil juga. Ini dari Home Industry sudah membuat lebih dari 100. Dibeli dari orang Jambi, orang Kalimantan, ada juga yang ke Sulawesi.
Yang paling banyak beli adalah perkebunan karet untuk membersihkan lahannya, kemudian perkebunan kelapa sawit. Kemarin ada pengusaha kelapa sawit pesan 15. Jadi mudah-mudahan pemerintah tahu bahwa anak bangsa bisa merakit. Ya, apalagi kalau diberi fasilitas pinjaman modal, bisa-bisa dia jadi industri yang besar. Bayangkan, pohon-pohon sebesar itu tadi, ini. Nah, setelah dibersihkan tahap pertama, kita tanam durian. Ayo, musangking. Ini insinyur pengalaman. Nah, jadi dibuat lubangnya seperti itu. Terus plastiknya dibuang. Mengapa plastiknya dibuang? Supaya akarnya langsung ke tanah. Nah, begitu. Langsung ditimbun. Dan mudah-mudahan nanti malam besok hujan. Karena menjelang Januari hujan lebat di daerah Pagar Alam ini. Langsung kita beri pupuk. Pupuk apa? Pertama kita kasih NPK dicampur dengan urea. Nah, urea. Jadi ini tanah ini seluas 6 hektar kita khususkan untuk nanam durian, kelengkeng, rambutan, mangga, jeruk, dan ada tanaman mahal, gaharu. Walaupun panennya gaharu itu mungkin 20 tahun lagi ya, tetapi kalau nggak ditanam nggak panen-panen. Mengapa gaharu mahal? Karena gaharu itu aromanya. Jadi inilah tanam. Nah, mungkin ada yang tanya, loh Pak Susno, tanahnya kok luas sekali? Dari mana duitnya? Jangan bayangkan tanah di sini seharga tanah di Jawa. Apalagi dibayangkan tanah di Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Menteng. Yang 1 meter itu bisa 100 juta, 80 juta. Di sini 1 meter di Jakarta mungkin dapat 3 hektar di sini. Dan ini saya nggak beli. Tanah warisan orang tua. Nah, zaman dulu karena di sini penduduknya sedikit, orang tua itu kalau punya kebun gimana? Wah, tanah saya dari pohon petai sana sampai pohon durian sana. Dan itu diakui oleh masyarakat adat. Dan kalau dia mungkin lagi ngembara kerbau, ada tempat kerbau itu tidur, maka tanah di tempat kerbau tidur itu menurut hukum adat, itu tanah itu menjadi milik dia. Nah, jadi ini tanah orang tua. Orang tua ya, 6 hektar. Ya mau ditukar 6 meter di Jakarta boleh. Jadi kalau anak-anak milenial mau bertani, jangan memikirkan bertaninya itu di Jawa, harga tanahnya mahal. Pergilah ke Sumatera. Pergi ke Sumatera, beli yang murah. Tidak beli juga bisa. Asal baik-baik aja sama masyarakat setempat, masyarakat adat sini, ya bisa pinjam kok. Pinjam tanahnya. Dan luas ini tanah masih banyak kosong. Kalau mau gitu kan. Yang penting itu ada kemauan. Nah sekarang, capek bertani. Nanti pegal pinggang. Lah ini kan sekarang sudah pakai mesin semua. Kita memotongnya pakai mesin. Nanti di sawah juga pakai traktor. Kemudian nanti saya bawa ke tempat panen jagung. Jagung pun di TT itu tidak lagi pakai tangan. Semua pakai mesin. Siapa yang buat mesinnya? Ya anak-anak muda sini. Menciptakan di situ. Nah kemudian tunggul itu adanya potongan kayu yang besar-besar seperti itu dipotong. Supaya nanti traktornya gampang lewat. Ya. Karena traktor kita traktor 65 PK. Nanti ada traktor yang lebih besar lagi. Tapi bagaimanapun juga kita kagum dengan anak-anak milenial yang tinggal di desa. Sekarang sudah mulai berubah pikiran. Mereka sudah bisa merancang alat traktor pembersih, traktor untuk nanam jagung, untuk buat galangan, kemudian alat mesin juga untuk memetik jagung, mesin juga untuk meniteh jagung. Itu sudah mulai dikerjakan alat-alat pakai mesin. Nah, dengan begitu bertani enak. Nah, saya bertani pakai sepatu. Walaupun sepatunya murah. Nah, pakai baju gini. Dan di sini kalau bertani enak. Kenapa? Iklimnya nggak panas, dingin kayak di Eropa. Nah, kalau saya mau pakai jas pun bisa. Misalnya anak-anak kota mau bertani di sini,
Mau berangkat ke sini pakai mobil bisa. Di depan saya itu, di depan kebun karet itu jalan aspal. Jalan aspal, di belakang sini bandara. Bandara Atung Bungsu, Bandara Pagar Alam. Jadi kalau dari Jakarta, jauh nggak? Enggak lah. Dari Halim, naik pesawat ke sini, itu kalau pesawatnya sudah rutin ya, kemarin karena Covid agak tersendat-sendat, itu hanya 1 jam 10 menit gitu. 1 jam 10 menit kita sampai sini. Tempat kebun dari bandara itu ya hanya 5 menit. Jadi di Indonesia itu tak ada yang jauh. Karena jauh itu bukan lagi jarak, tapi jauh itu adalah waktu. Nah, ini insya Allah kalau durian ini sudah ditanam, 3 tahun lagi dia berbuah, kemudian itu cengkeh. Cengkeh itu per kilogramnya kalau udah panen ratusan ribu. Ya kalau kita tanam 1000 pohon, sangat mungkin kalau di Sumatera, karena tanahnya luas ya. 1000 pohon, kalau besok dia udah berpuas, 1 batang itu bisa 10 kilo. Ya 1000 kali 10 ton. 10 ton ke 10.000 kali 100.000 berapa? Nah begitu cara ngitungnya supaya semangat ya. Durian, kalau musangking Singapura itu 1 kilonya berapa dolar. Nah kita nanti tidak lagi berpikir jual durian secara konvensional. Kita sudah berpikir untuk ekspor gitu. Nah inilah yang bisa menggerakkan ini adalah anak-anak muda milenial. Karena Anda kalkulasi bisnisnya dan sudah bisnis antar negara, sudah borderless gitu. Nggak semacam saya yang sudah tua-tua ini. Saya yang tua gini aja semangat, apalagi kalian. Anak muda saya harap bisa menciptakan mesin-mesin seperti ini. Ini anak yang ciptakan ini hanya tamatan sekolah menengah kejuruan gitu. Nah, dia bisa ciptakan mesin untuk panen jagung, mesin untuk nanam jagung, mesin untuk buat galangan. Nah, supaya apa? Supaya nanti yang bertani itu banyak anak-anak muda. Nah, kalau alat-alatnya seperti ban kipas dan sebagainya udah banyak sih jualannya, onderdilnya, mesinnya banyak dijual. Nah, jadi dia ciptakan bengkel ini, home industry, banyak yang pesan. Kemarin kita sudah ngomong-ngomong, kita buat nanti hak ciptanya. Karena mereka belum tahu hak cipta gitu. Saya bilang, buat nanti didaftarkan ke hak cipta. Saya nggak tahu hak cipta itu mahal apa enggak. Ya mohon aja Bapak Kementerian apa itu? Kementerian Kumham ya. Hak cipta untuk alat-alat pertanian mohon diberi kemudahan. Kemudahan sehingga karya-karya anak bangsa, khususnya anak muda bisa cepat. Nah, mari kita lihat lagi dia memotong yang ini ke arah sana, kemudian motong yang di situ yang tidak ada batangnya, tapi alang-alang aja. Itu lebih cepat. Nah, jadi coba 18. Coba arah sana sedikit, terus motong yang situ sedikit. Nah, ini namanya insinyur lapangan Merdius. Nah. Ya. Mesinnya terawat rapi. Terawat rapi, bagus. Jadi semua rumput itu terpotong semua. Tidak ada sampah yang besar-besar, semua bersih. Nah, cepat sekali. Apalagi kalau tanahnya udah rata ya. Nah, habis ini ditanami tanaman, baru setelah itu dibersihkan yang kedua, nanti dia akan rata dengan tanah. Nah, terus diapakan lagi nih? Ya, sementara pohonnya besar bisa dibuat lapangan golf kalau tanahnya udah bagus. Jadi capek-capek bertani, golf gitu. Nah, jadi batang-batang jadi seperti ini terpotong semua. Jadi betapa cepatnya dia membersihkan ini.
langsung terpotong semua. Nah, nah itu sudah kita tanam buah pohon durian. Nanti sekitarnya akan kita bersihkan. Ini sudah terpotong semua. Coba angkat dengan tangan. Angkat. Sudah terpotong semua. Sudah terpotong. Dia nanti akan layu, berfermentasi, akan menjadi pupuk. Tidak usah dibakar, akan pupuk. Setelah dia rata, baru nanti pembersihan yang kedua. Pembersihan yang kedua, dia persis jadi lapangan golf. Nah, kalau Pak Tahar mau golf di sini, nanti kita buat golf dari sini ke sana par 5. Melintang ke situ par 3. Nah, jadi antara bertani dengan bergolf ria. Itulah anak-anak milenial Anda tertariklah bertani. Nah, ini hutan seperti ini juga nanti cukup dengan traktor truk seperti ini. Kita akan bersihkan. Nanti setelah dibersihkan, tanami bibit. Kita sudah siapkan bibit. Kita di lahan ini tadi, sebagaimana saya katakan, sudah ditanami durian, musangking, ada durian oceh, ada bawor dalam negeri, ada juga montong. Kemudian kita tanami juga kelengkeng, tanami rambutan, tanami mangga, tanami jeruk. Kemudian pinggirnya yang tanaman usia panjang, kita sudah tanam gaharu. Gaharu cukup mahal per kilonya. Kemudian yang sana yang tiap tahun panen adalah kopi. Nah, sini ini kita punya juga. Ini kita kebun karet. Tapi sayang karet, Bapak pemerintah, kami petani karet lagi ngeluh. Karena harga per kilo sekarang tinggal 6.000, 7.000. Suka-sukanya yang beli. Kadang-kadang 5.000 gitu. Nah, jadi makanya kebun karetnya agak seperti tak terpelihara. Pohonnya besar. Kenapa? Karena begitu kita motong pakai pisau, bersihkannya terbayang 5.000 sekilo. Tapi bayangkan, dulu pernah 22.000 sekilo. Kebun karet itu bersih. Bagus sekali. Nah, tapi kalau 5.000 kurang. Nah, ini makanya tanah warisan orang tua yang ini kita buat untuk kebun durian. Jadi silakan anak muda yang di kota-kota besar, tidak perlu kecewa, tidak bisa jadi pegawai negeri atau BUMN. Lahan pertanian menunggu Anda. Indonesia negara agraris. Lahan kita luas dan lebar. Jangan bayangkan lahan di Tanah Jawa, apalagi lahan di Jakarta. Kalau saya punya lahan 6 hektar di Jakarta, saya udah jadi konglomerat. Tapi kalau di kampung, 6 hektar ini ditukar dengan di Jakarta, ya mungkin dapatnya 10 meter gitu. 10 meter persegi. Nah, tapi kalau saya kelola jadi lahan pertanian, luar biasa. Ini 3 tahun. Kalau kelengkeng nggak lama lagi. Kelengkeng sudah mulai berbuah ya. Kelengkeng saya beli bibitnya dari Bogor, tanam, baru ditanam 4 bulan sudah berbunga. Bagus sekali. Jadi insinyur-insinyur pertanian kita merekayasa teknologi pertaniannya sudah luar biasa. Ada bibit kelengkeng yang tanamnya segini, baru 4 bulan dia sudah berbunga. Bunganya sekarang kalau orang sini bilang sudah jadi putik. Putik itu buah kecil-kecil. Jadi insya Allah tahun ini udah makan kelengkeng. Nggak usah beli kemana-mana. Kelengkeng. Nah, kalau durian musangking tadi ya 3 tahun lah. 3 tahun sudah mulai dia. Cengkeh ya antara 3 sampai 4 tahun. Kalau bibitnya udah besar 3 tahun berbuah. Itu himbauan kepada anak-anak milenial, bangunlah Indonesia melalui pertanian. Kita negara agraris, jangan kalah dengan Thailand, Malaysia, Vietnam. Mereka seperti Vietnam tidak punya tambang, tidak punya apa-apa, dia hanya pertanian dan pariwisata, ekonominya bagus.
Demikian juga Thailand, pertanian dan pariwisata ekonominya juga bagus. Indonesia harusnya lebih bagus. Ayo para milenial, dan tidak juga salah para pensiunan seperti saya dan Pak Tahar. Pak Tahar kok masih seperti 17? Udah pensiun belum? Hampir. Hampir. Dia pensiunnya umur 70 katanya. Dia tertarik juga sama pertanian dan insya Allah akan banyak purnawirawan yang berkecimpung di bidang pertanian. Terima kasih. Salam petani Indonesia. Indonesia maju manakala anak-anak muda terjun di bidang pertanian, bertani secara modern. Selamat siang, salam petani Indonesia.